Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot, baru saja publik dikejutkan oleh pernyataan Jokowi yang justru menimbulkan kebingungan luas ya. Bagaimana tidak sobat sewot, baru setahun Prabowo Subianto memimpin Indonesia, Jokowi sudah bicara tentang 2 periode untuk Prabowo Gibran. Menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Bahkan ya sobat sewot, dia terang-terangan mengaku telah menginstruksikan relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran agar kembali berkuasa gitu loh. Nah sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, pernyataan ini bukan saja prematur tapi juga menabrak etika demokrasi dan etika moral bangsa sobat sewot. Ya, seolah-olah kursi kepresidenan hanyalah kursi warisan yang bisa diatur lewat restu seorang mantan presiden. Ini dicatat ya. Padahal sobat sewot, mandat rakyat ini belum genap berjalan gitu. Belum 5 tahun, belum ada 2 tahun gitu kan. Mestinya evaluasi kinerja Prabowo Gibran juga yang belum sempat dibuktikan gitu kan. Namun wacana perpanjangan kekuasaan sudah didorong sejak dini oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Nah wajar saja jika kemudian publik bertanya, apa maksud Jokowi? Apakah ia sedang memastikan kepentingan politik dan ekonomi keluarganya agar tetap aman dalam lingkar kekuasaan? Ataukah ini strategi untuk menjaga pengaruh Jokowi melalui bayang-bayang Prabowo Gibran? Itu dia sobat sewot. Nah sobat sewot, narasi 2 periode bagi pasangan Prabowo Gibran di tahun pertama kepemimpinannya jelas merusak logika demokrasi Indonesia. Pemilu seharusnya menjadi ruang evaluasi rakyat, bukan instruksi dari elit lama yang enggan melepaskan kendali. Siapa lagi kalau bukan Mulyono? Nah, rakyat butuh kepastian kepemimpinan yang bekerja, bukan sekedar bayangan rezim lama yang terus membisikkan agenda politik pribadi dan dinasti dia. Nah, sobat sewot, pernyataan Jokowi ini bukan hanya membingungkan publik gitu, tetapi juga memperlihatkan betapa demokrasi kita masih dibayangi oleh budaya patronase ya. Pimpinan lama belum rela ya, benar-benar belum rela mundur gitu. Dan rakyat lagi-lagi dijadikan objek dagangan politik dan syahwat dinastinya. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Jokowi hari ini bener-bener udah keterlaluan gitu. Tak henti-hentinya publik disuguhi dagelan politik oleh Joko Widodo. Nah pertanyaan berikutnya sobat sewot adalah, apakah Jokowi sedang lupa bahwa demokrasi bukan soal pesanan relawan ya, melainkan hak rakyat di bilik suara? Ataukah ia sekedar ingin memastikan tahta tetap dalam lingkaran keluarga dan kroninya? Nah, pertanyaan tersebut sobat sewot lebih mirip pernyataan 2 periode Jokowi ini lebih mirip pesan sponsor gitu loh, ketimbang sikap negarawan. Seolah-olah bangsa ini tidak butuh evaluasi gitu, tak perlu mengganggu tak perlu menunggu kinerja Prabowo Gibran diuji gitu oleh waktu, lalu ujuk-ujuk cukup dengan restu Jokowi. Maka tiket 2 periode ini bisa otomatis terbit gitu loh. Nah lucu sekali sobat sewot dan sangat menyedihkan tentunya gitu. Nah rakyat seakan diperlakukan seperti penonton sinetron murahan ya kan, jualan cerita sudah ditentukan produser, jalan cerita sudah ditentukan produser gitu kan, kemudian tinggal menunggu aktor-aktor lama mengulang perannya. Padahal demokrasi itu bukan panggung wayang yang bisa diatur oleh dalangnya sesuka hati. Nah kalau begini caranya sobat sewot, pernyataan Jokowi bukan hanya membingungkan kita semuanya gitu, tapi juga mempermalukan logika demokrasi sekali lagi. Ia mengirim pesan bahwa politik Indonesia masih didikte oleh bekas presiden yang belum rela turun panggung, dan rakyat hanya diminta tepuk tangan belaka gitu, bukan rakyat keseluruhan tapi ternak-ternak Mulyono dan kroni-kroninya ya kan.
Nah, demokrasi macam apa yang mau kita wariskan gitu? Kalau restu Jokowi dianggap lebih sahih daripada suara rakyat. Nah, padahal ya masih segar dalam ingatan kita Sobat Sewot bahwa Mulyono hanyalah mantan kepala negara yang berstatus presiden ijazah palsu dan penyandang gelar pemimpin terkorup ketiga sedunia versi OCCRP. Nah, segeralah sadar wahai kalian para ternak Mulyono, jangan terprosok ke dalam jurang kerusakan moral dua kali, ya kan? Hanya karena kalian buta hati untuk melihat dengan akal sehat siapa Jokowi hingga hari ini dan kroni-kroninya serta keluarga dan dinastinya. Oke Sobat Sewot, berikut ini yang lebih hangat buat kalian semuanya. Hal yang jelas lagi tetap di Indonesia, tidak pergi ke luar negeri lakukan kunjungan misalnya ke Papua New Guinea gitu, enggak ya Mbak Agi ya, masih tetap ada di Indonesia ya. Iya, tetap ada di sini. Itu luar negeri jauh sekali tuh Papua Nugini loh. Iya. Ya, lebih dekat Malaysia daripada Ya, Papua Nugini. ya itu cukup wapres lah kalau yang ke Papua New Guinea ya, jangan kita ya ke sana yang Mbak Agi ya. Oke. Iya. Seperti biasa kita akan ajak Anda untuk berbincang, membaca berita di balik berita, terus bersama kami, saya Hersy Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ya Mbak Agi, oke, ini saya kira perkembangan soal Wakil Presiden tadi dan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini menarik untuk kita bahas ya. Kita tahu Pak Prabowo sudah berangkat ke New York dan Amerika Serikat ya untuk hadir. Ya, tapi dimulai dulu ke Jepang dulu, dimulai dengan kunjungan ke Jepang, terus kemudian ke New York dan nanti akan lanjut ke Kanada dan ke Belanda. Jadi Kanada itu kan nggak jauh ya dari utara, langsung utara aja dari Amerika. Pulangnya nanti berarti mampir ke Belanda gitu ya. Ini saya kira buat Pak Prabowo pribadi dan juga buat buat bangsa Indonesia ini di PBB ini penting, sangat penting karena setelah absen selama 10 tahun itu akhirnya Presiden Indonesia itu pidato untuk yang pertama kalinya lagi di sidang umum PBB. Dan buat Pak Prabowo tentu saja ini juga sejarah penting karena ini untuk pertama kalinya beliau akan jadi pidato di sana dan jadi presiden yang keempat ya yang pidato di PBB karena Presiden Indonesia itu yang pernah pidato di sana adalah Bung Karno yang sangat legend ya, pidatonya sangat historis pada waktu itu. Terus kemudian Pak Harto tentu beliau selalu banyak hadir, bukan selalu hadir. Kemudian Pak SBY juga itu tentu saja ya. Kalau Gus Dur dan Bu Megawati mungkin karena masa jabatan yang pendek, juga Pak Habibie itu mungkin yang tidak timingnya mungkin nggak pas ya pada waktu itu, nggak sempat keluar negeri kayak gitu. Ya. Nah sekarang Pak Prabowo jadi pidatonya di hari pertama ini hari yang pertama dan urutan ketiga gitu, dan ini sebenarnya yang diinginkan dulu oleh Pak Yusuf Kalla ketika masih jadi wakil presidennya Pak Jokowi ya, karena selalu yang mewakili selalu Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla waktu itu hadir. Kata beliau, walaupun kita negara besar, kalau yang pidato wakil presiden itu urutannya ya belakangan, itu udah banyak yang bubar gitu, nggak ada yang dengerin gitu. Dan kita kalah dengan Papua New Guinea tadi itu, dengan Vanuatu misalnya yang kepala negara. Protokolernya begitulah di PBB. Nah, yang menarik di Indonesia ini akhirnya kita dapat konfirmasi soal pernyataan relawan Bara JP yang pada waktu dilantik pengurusnya yang dihadiri oleh Kaisang kan Mbak Agi kan, yang bahwa amanah dari Pak Jokowi bahwa mereka itu harus mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk sampai 2 periode. Dan sekarang Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan yang embedded, wartawan Istana Sumber gitu, dia membenarkan bahwa itu memang amanah dia itu sejak dulu katanya amanah seperti itu. Nah, saya kira menarik ini, Mbak Agi, kok tiba-tiba Pak Jokowi menyatakan seperti itu gitu kan? Kalau kata pepatah kan kalau tidak ada kan tidak mungkin burung tempua bersarang rendah gitu ya katanya, kalau nggak ada apa-apa gitu ya bahasanya, saya lupa peribahasa kira-kira seperti itulah ya kira-kira. Ini kok ada apa? Kenapa kok tiba-tiba ini kan masih netizen juga banyak kaget ketika membaca itu ya Mbak, atau menyimak itu, karena kan ini masih 4 tahun lagi, kenapa udah bicara soal 2 periode kan gitu. Orang dievaluasi dulu pemerintahan sukses atau tidak, baru kemudian jadi 2 periode. Saya sih usul itu kita bahas Mbak Agi, menarik ini apalagi di tengah situasi kemarin kan kita tahu relawan-relawannya Pak Jokowi itu kan menyerukan agar Pak Prabowo dimakzulkan di kudeta gitu. Kenapa tiba-tiba berubah seperti ini? Karena relawan kan nggak mungkin ngomong sendiri, namanya relawannya Jokowi itu kan pasti diamplifikasi dari apa yang diinginkan oleh Jokowi dan keluarganya gitu tadi.
Iya, iya, iya. Iya, betul. Jadi kenapa kok Mak bedunduk gitu ya? Ada pernyataan itu. Ini Kalau bukan karena menarik. ada udang Bukan, di balik batu. bukan kita Bruce bukan ya. Ini kembali betul. Ya, oke. Iya, Hmm, iya. Jadi pasti ada sesuatu di baliknya, yang ya. terutama akhir-akhir ini yaitu Hmm, sering disebutnya dan kuat gitu disebut bahwa ada peran keluarga Solo dalam kerusuhan kemarin, atau setidaknya kalau bukan berupa peran yang berupa orang-orangnya yang bergerak, itu juga ada dorongan, begitulah kurang lebih pengamatan dari banyak pengamat, begitu juga apalagi netizen bergaung sekali kan soal itu, Mas Hersu. Jadi saya rasa Pak Jokowi dengan cara yang lain dia perlulah itu menambal itu apa sesuatu yang namanya kan disebut-sebut. Pak, kemarin dari relawan Barajp sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Nah, kalau pesan Pak Jokowi tetap sama, tidak ada beda, dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi dari dulu Bapak hanya berpesan itu kepada kita, kawal dan dukung pemerintahan Prabowo Gibran, hanya itu. Dan kita pada JP juga akan solid untuk mengawal Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, di sini dia perlu mengatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran, begitu. Ya jelas lah, itu ada anaknya di situ, begitu. Mendukung Prabowo Gibran dan ini bahkan 2 periode, begitu kan. Tapi kalau ini udah too much ya, kalau yang udah kayak gini banyak orang marah, Mas Heru, dengan pernyataan itu, gitu. Betul, banyak orang marah dan apalagi pendukungnya sudah kelihatan betul sekarang kalau di para netizen di internet, di dunia maya, itu mereka sudah berbalik. Jadi yang masih ini hanya buzzer-buzzernya saja, yang buzzer-buzzer itu suaranya makin tipis, dan juga memang relawan-relawannya saja yang mereka memiliki podcast, dan podcast itu memiliki follower gitu. Tapi kalau yang berserakan, yang organik itu sudah sangat-sangat jarang, Mas Hersu. Jadi misalnya saya melihat ini misalnya dari salah satu media yang di situ berkumpul, yang kita tahu dari sejak 2014, 2019 begitu ya, sampai dengan Jokowi kemarin mendukung Prabowo Gibran 02, misalnya media Kompas misalnya, kan tetap di situ follower dari akun-akun Kompas begitu ya, subscribernya itu suaranya, nuansanya itu kepada Prabowo Gibran, yang sebetulnya lebih kepada Gibran, yaitu Jokowi Gibran gitu. Jadi karena Gibran dianggap sebagai kelanjutannya Jokowi. Coba kita lihat ya, ini ada judul Jokowi akui perintahkan Barajp dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini di Kompas TV, di akunnya Kompas TV. Dan yang langsung berturut-turut Mas Hersu, saya kok tidak menemui, barangkali mungkin ada di bawah ya dukungan kepada pernyataan Jokowi tersebut. Tapi lebih banyak ini nadanya protes, marah, mencemooh, mentertawakan dan sebagainya. Coba kita bacakan ya. Ini penting loh, ini suara netizen, dan saya seringkali yang seperti ini, misalnya ini ada di Instagram, saya lihat akun aslinya, gitu. Apakah ini organik ataukah tidak begitu. Nah, ini saya rasa mereka ini adalah akun-akun organik. Ada dari Igum Gumbirawan, Bapak Ijazah Palsu Nasional. Akhirnya mungkin saking keselnya dan mulai percaya begitu ya, karena memang begitu banyak kebohongan Jokowi. Dan dari Wijaya Oma misalnya, mantan presiden paling banyak dihina rakyat. Dia ke Budiani, dosa apa yang kita pernah punya presiden model begini? Dosa apa ya kita begitu ya pernah punya presiden model begini? Emang anak bapak bisa apa? Ois Tian Rahman, sayang anak,
keren Pak gitu. Ini sarkas ya, sindiran gitu. Presiden yang semasa pensiunnya tidak hormati rakyatnya, dia hanya menghormati dirinya sendiri. Nafsu berkuasanya masih sangat besar, dia pun tidak tenang. Dia kemarin saya lihat ada seorang pengamat begitu yang juga memiliki lembaga survei yang saya tahu dia adalah pendukung dari Jokowi begitu sebelum Gibran naik ya, dan kemudian dia mengatakan ini memang sudah keterlaluan gitu. Jadi yang lain-lainnya seperti Ibu Mega pun yang sudah sepuh itu, dia pergi ke luar negeri untuk berpidato di sebuah universitas. Dia pergi ke luar negeri karena undangan-undangan yang bertema sosial, bertema kemanusiaan dan juga energi bersih. Begitu juga dengan Pak SBY melakukan pidato pertemuan ilmiah dengan organisasi-organisasi yang dia kemudian juga didaulat begitu menjadi salah satu misalnya Dewan Pembina, Dewan Kehormatan apa dan sebagainya di luar negeri. Sementara yang satu ini sibuk dengan dirinya sendiri dan keluarganya begitu setiap hari, dan juga sibuk dengan relawannya gitu, karena mungkin memang kapasitas anaknya yang tidak bisa membela diri, kapasitas anaknya yang tidak ngerti harus bagaimana, sehingga harus selalu disuapi gitu dengan informasi, dengan kata-kata, dengan apa yang harus kamu lakukan. Begitu banyak orang yang harus mendampingi begitu, yang harus menjaga supaya tidak salah begitu apa yang dilakukan, tapi ternyata setiap hari ada aja salah. Yang kemarin di Papua Mas Irsu itu ada 2 kejadian yang bagaimana coba ya, rombongan dari Gibran ini datang ke sebuah pasar di Merauke dan kemudian mengambil barang dari mama-mama Papua di sana yang ternyata tidak dibayar gitu. Kalau saya rasa itu kelupaan dibayar begitu ya sebetulnya. Tapi itu kan kelalaian yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu. Hal-hal kecil seperti itu saja. Barang sudah diambil, kemudian mama-mama itu marah dan itu terekam viral lah. Gimana kita terima? Kalau lihat saja baru jualan tadi sudah dibayar belum? Belum. Jualan juga belum bayar. Kamu nggak punya jualan. Iya. Sekali dagang jadi kasih uang kan apa kak? Jangan disayang orang. Jangan benar begini. Dan sesudah itu akhirnya didatangi kembali, sudah dibayar ya sudah clear begitu. Mungkin nilainya juga tidak seberapa bagi seorang Gibran dan rombongannya begitu. Tapi ada lagi satu kejadian di pasar juga yang direkam juga bagaimana mama-mama ini teriak-teriak tidak mau bahwa rombongan itu, saya tidak begitu paham narasinya ya, bahasanya, tapi kemudian ada media setempat yang menerjemahkan bahwa mama-mama itu tidak mau mereka itu lewat depan lapaknya begitu, dan dia teriak supaya terus ke sana terus supaya ada orang bisa lewat depan lapaknya. Oh, jadi, supaya tidak mengganggu jualannya gitu ya maksudnya. Betul. Jadi lebih orang-orang sana kan lebih ekspresif ya maaf dibandingkan saudara-saudara kita dari orang Jawa kan, kalau dia nggak suka ya sudahlah, apalagi kalau itu pejabat ya dia diam-diam aja gitu. Tapi kalau orang sana nggak suka ya dia ekspresif aja, kira-kira gitu seperti itu ya. Pak, ini jualan jangan dipele. Cuci baik kamu anjing binatang dengan sudah. Cuci orang ini. Bela jalan biar bapak dia lewat ke sini lagi. Jangan bela jalan. Jangan bela jalan, bukan kamu saja, kita juga. Iya, saya rasa kondisi situasi di sana, geografi apa dan sebagainya ya, yang kita tahu barangkali orang pergi ke pasar saja itu sudah butuh effort kalau di sana. Iya, mungkin rumahnya tidak dekat dengan pasar apa dan sebagainya, atau barangkali pasar tersebut buka hanya berapa hari dalam sepekan gitu. Dengan situasi di Papua itu kan tidak bisa kita samakan dengan daerah lain. Ya kalau sana itu kemudian ada rombongan dan rombongan itu mengganggu bagaimana konsentrasi. Foto-foto aja gitu ya, untuk foto-foto. Iya, foto-foto. Ada yang dijual. Iya, yang dijual adalah barang yang mudah busuk, sayuran, buah-buahan, yang kalau tidak terjual akan dibawa kembali pulang kalau senin esoknya mereka tidak berjualan. Dan ini komentar tentang peristiwa tersebut rame betul Mas Hersu, walaupun Papua
Gibran yang sudah tidak berada di Papua tapi dia sudah pergi ke Papua New Guinea gitu untuk mengikuti upacara hari peringatan kemerdekaan Papua New Guinea ke-50. Tapi berita ini masih kencang dan orang mempertanyakan, itu pasar-pasar sesudah dikunjungin Gibran gimana nasibnya? Apakah jadi rame? Apakah jadi lebih terkenal? Apakah harganya jadi lebih murah? Apakah para pedagangnya jadi makin sejahtera? Kan seperti yang di tempat-tempat lain, datang hit and run, datang dan pergi, nggak ada dampaknya. Cuman menghabiskan uang saja untuk keamanan, transportasi apa dan sebagainya. Iya. Dan ini menarik karena Anda sedang ngomongin soal Papua. Ini kan kemarin orang bertanya-tanya pada waktu reshuffle kabinet kan Gibran tidak hadir kan. Rupanya dia ada di sana ya, di Papua ya, Mbak Gi. Tapi tetap saja menurut saya ada momen sepenting ini, kenapa seorang wakil presiden malah ada di luar kota? Kan itu kan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak dilibatkan dalam proses-proses semacam itu kan. Itu ya saya kira ini, dan ini bukan yang pertama kali ya Gibran seperti ini. Memang bukan reshuffle, tapi banyak momen-momen penting yang kemudian Gibran justru malah ada di luar kota ketika Pak Prabowo ngambil keputusan. Dan yang menurut saya kayak ini sangat telak ini karena ada reshuffle, dan kemarin itu kan banyak orang menduga reshuffle-nya itu hanya mengisi 2 pos aja ya, pos Menko Polhukam dan pos Kementerian Olahraga. Ternyata kan kemarin banyak sekali pos yang diisi ya, yang ada PCO yang diganti, kemudian juga ada jabatan-jabatan baru yang dipindahkan, terutama di level wakil menteri dan sebagainya. Jadi memang kelihatannya Gibran udah makin banyak nggak dilibatkan dalam urusan-urusan yang penting gini. Nah, ini jadi pertanyaan saya karena kemudian setelah itu dia kan dia nyebrang ke Papua New Guinea ya untuk menghadiri ulang tahun ke-50 Papua New Guinea. Sementara Pak Prabowo kan tadi malam udah bertolak menuju ke New York itu dengan mampir ke Jepang dulu. Nah, apakah Gibran udah kembali atau belum? Itu kalau dari Papua New Guinea, mungkin sudah kembali ke Jakarta. Saya nggak ngikutin, saya nggak tahu Mbak Egy ngikutin atau tidak. Tapi kalau tidak kan berarti harusnya kan Gibran yang jadi acting presiden itu. Jadi ada gitu. Tapi saya ingat juga pada waktu itu ketika Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri juga, itu Pak Prabowo masih terus melakukan komunikasi via video call bahkan dari pesawat dan sebagainya. Jadi artinya kendati Pak Prabowo berada di luar negeri, kendali pemerintahan sepenuhnya masih terus di tangannya Pak Prabowo gitu. Iya, saya rasa itu akan tetap berlaku ya bagi Pak Prabowo. Mengingat di dalam negeri saja beban Gibran itu dari pasar ke pasar, bebannya Gibran dari meninjau satu MBG ke MBG yang lain, yang bahkan dia juga nggak ada perubahan, keracunan tetap terjadi di mana-mana. Kenapa sampai Papua juga nggak berubah modusnya, masih pasar lagi. Karena dari situ Mas Hersu itu sudah ada pelajarannya, sudah ada presidennya bagaimana bapaknya dulu dari pasar ke pasar. Jadi manual book lah ini ya. Iya, sudah ada buktinya bahwa itu berhasil begitu kan. Daripada menemukan strategi baru, apalagi strategi baru misalnya dari kampus ke kampus. Itu bunuh diri namanya. Mau kayak yang dilakukan Pak Mahfud MD atau Anies begitu, dan juga Muhaimin yang ketika itu berani untuk datang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu kampus, baik itu tempat yang dihelat oleh organisasi, oleh LSM apa dan siapapun yang mengundang, terus kemudian dia ada di situ tanpa tahu materinya apa yang akan ditanyakan, berani gitu. Kalau seandainya Anies terlalu jauh, dia akan capres, oke, sesama cawapres yang lain Muhaimin melakukan, Pak Mahfud melakukan itu, bertemu secara spontan dan kemudian menjawab secara spontan, bahkan di live kan, berani. Kan kita lihat jejak Gibran selama ini ketika dia datang di Kalteng saja ketika itu ya, dengan didampingi beberapa anak muda begitu ya, didampingi oleh yang ketika itu menjadi penasehat lah begitu. Pada saat dia sedang pilpres begitu, kan langsung ada anak yang menanyakan tentang peran mereka di IKN apa dan sebagainya.